Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara kupas tuntas materi biologi kelas 11, gitu ya. Nah, pada video kali ini kita masuk ke pokok bahasan kelainan-kelainan sistem gerak. Jadi ini adalah video ketiga pada sistem gerak berkenaan dengan kelainan-kelainannya, gitu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di kelainan-kelainan sistem gerak khususnya pada manusia ini teman-teman banyak sekali. Nanti materi ini bisa teman-teman gunakan untuk pendalaman materi di kelas ataupun untuk persiapan untuk materi-materi UTBK ataupun ujian mandiri ya. Oke, silakan bisa dimanfaatkan. Baik, kita masuk dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di kelainan pada sistem gerak ini teman-teman saya punya 5 kelainan yang saya kelompokkan gitu ya. Nah, ini adalah kelompok pertama, kelainan 1 di mana kita akan membahas mengenai skoliosis, lordosis, kiposis, atau ada juga yang kaki membentuk huruf X dan juga ada yang kaki membentuk huruf O gitu ya. Nah, kenapa kelainan ini bisa terjadi? Yuk kita akan cek terlebih dahulu ya. Oke, baik. Ini yang pertama teman-teman mengenai kelainan skoliosis, lordosis, dan kiposis. Ini saya gabungkan sebab pokok bahasannya mirip gitu ya. Maksudnya kelainannya itu mengenai sesuatu hal yang sama. Oke, kita akan lihat. Nah, ketika kita berbicara yang pertama, yaitu teman-teman tentang berbicara skoliosis, maka skoliosis ini dia merupakan kelainan gitu ya. Kelainan yang seperti apa? Kelainan di mana dia memiliki bentuk tulang, ya, tulang apa? Tulang belakang gitu ya. Nah, tulang belakangnya itu dia tampak melengkung ke samping, teman-teman. Jadi tulang belakang vertebrenya itu dia melengkung ke arah samping. Sehingga tulang belakang itu ada yang sampai memiliki huruf seperti huruf S atau ada tulang belakangnya itu sampai memiliki huruf seperti C gitu ya. Jadi saking parahnya. Nah, orang yang skoliosis ini biasanya teman-teman tampak dan tidak sejajar bahunya. Jadi ketika kita lihat bahunya, dia tidak sejajar gitu ya. Si bahunya itu tidak sejajar. Pinggulnya juga sama dan postur tubuhnya tampak miring. Jadi tampak miring ke arah di mana dia membentuk huruf S atau kemana dia membentuk huruf C. Gitu ya, tampak miring seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Biasanya untuk skoliosis ini selain bawaan lahir teman-teman, ini penyebabnya ada juga yang dikarenakan cedera tulang. Jadi akibat dari cedera tulang bisa juga mengakibatkan yang disebut sebagai skoliosis gitu ya. Atau ada juga dikarenakan penyakit tulang lainnya gitu ya. Banyak misalkan posisi duduk yang tidak betul gitu ya, dikarenakan dia posisinya seperti itu misalkan duduknya yang mengakibatkan lama-kelamaan dia membentuk sebuah kelainan yang disebut sebagai skoliosis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut sebagai lordosis. Nah, kalau lordosis teman-teman, orang dengan lordosis biasanya tulang belakangnya itu dia melengkung ke arah depan gitu ya. Dia melengkung ke arah depan. Nanti kita akan lihat gambar keseluruhannya lah ya. Nah, jadi kalau tadi skoliosis yang ini teman-teman nampak seperti huruf S atau C gitu ya. Ya, tulang belakangnya nanti nampak aslinya kita lihat. Terus untuk yang lordosis dikarenakan dia tulang belakangnya melengkung ke arah depan teman-teman. Nah, secara normal tulang belakang manusia itu kan memang melengkung gitu ya. Namun pada penderita lordosis ini lekukannya itu dia terlalu menjorok ke arah depan. Nah, jadi memang kan secara alamiahnya tulang belakang kita melengkung betul gitu ya. Tapi dikarenakan lengkungan ini terlalu menjorok gitu ya ke arah depan yang mengakibatkan orang tersebut lordosis gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Biasanya terjadi karena adanya pergeseran gitu ya ruas tulangnya tulang belakang tentunya gitu ya. Atau dikarenakan cedera tulang atau bisa juga dikarenakan dia obesitas gitu ya. Yang lordosis ini dia lordosis di mana dia kecenderungan melengkungnya itu ke arah dalam terlalu ke arah depan gitu ya. Ini ke arah dalam dia terlalu menjorok gitu. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, khusus untuk yang ketiga yaitu kiposis teman-teman. Untuk yang kiposis, orang dengan kiposis ini biasanya dari postur tubuhnya itu dia membungkuk. Nah, beda kan ya kalau tadi skoliosis berbentuk huruf S atau huruf C. Kalau yang lordosis dia terlalu melengkung ke arah depan gitu ya.
Nah, terus sedangkan kifosis dia si vertebrae-nya itu tulang belakangnya membengkuk, gitu ya, membungkuk seperti kakek-kakek atau nenek-nenek membungkuk, gitu ya. Nah, tulang belakang yang melengkung ke depan, jadi tampak akibatnya tampak seperti bungkukan terjadi di situ, gitu ya. Nah, ini dia bungkuk, gitu ya. Nah, kadang tulang belakangnya dia tampak menonjol di punggung. Nah, jadi untuk beberapa orang yang berkelainan parah pada kifosis, biasanya si punggungnya itu menonjol, gitu ya. Itu sebetulnya bungkuknya itu di situ. Itu dikarenakan kelainan pada vertebrae-nya, tulang belakangnya. Nah, penyebabnya apa? Biasanya keropos tulang, gitu ya. Terus membawa beban terlalu berat, bisa juga untuk orang-orang yang obesitas, atau bisa juga dikarenakan sikap tubuh yang kurang baik, gitu ya. Atau penyakit-penyakit yang lainnya, kebiasaan-kebiasaan yang jelek juga bisa mengakibatkan seseorang bisa jadi kifosis, gitu ya. Nah, kelainan pada tulang belakang ini biasanya menimbulkan rasa sakit, teman-teman. Gitu ya, pada tulang belakang. Jadi bukan hanya kifosis, skoliosis, lordosis juga biasanya memang kelainan tersebut dia menyebabkan rasa sakit pada tulang belakang. Seperti apa gambarnya? Nah, ini kita akan lihat gambarnya ya. Khusus untuk kelainan, 3 kelainan ini teman-teman bisa diperhatikan. Ini adalah skoliosis. Nah, seperti berbentuk huruf S gitu ya, atau huruf C kebalik gitu ya. Ini dia. Ini dia kelainan. Jadi ketika kita lihat tulang belakang secara aslinya, oke, ini hasil foto ronsennya, dia seperti huruf S. Akibatnya apa? Postur tubuhnya, lihat bahunya dengan pinggulnya dia tidak merata. Gitu ya. Ada kelainan di daerah bahu, juga di daerah pinggulnya, menjadikan seperti ini. Gitu ya. Dan ini lihat satunya lagi, ini adalah proses pengobatannya teman-teman, di mana yang bengkoknya itu ditarik, gitu ya, diluruskan, mengakibatkan harus perlu gitu ya. Perlu adanya yang memang bantuan dari luar untuk meluruskan bengkokan dari vertebrae-nya ini. Awalnya seperti ini, nah sekarang diluruskan jadi begini teman-teman. Gitu ya, dengan alat bantu. Ini skoliosis. Yang kedua, nah ini yang disebut sebagai bungkukan teman-teman. Nah ini dia daerah tulang belakangnya dia membungkuk. Gitu ya. Nah ini dia kifosis gitu ya. Membungkuk. Jadi kalau kita ronsen lihat maka ini dia bungkukannya. Jadi tulang belakangnya itu dia membungkuk. Ada tonjolan di daerah punggung gitu ya. Ini bungkukannya. Nah, ditolongnya bagaimana? Ini bisa menggunakan alat tertentu dikarenakan dia kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Ini kita bantu dengan suatu alat yang memang bisa meluruskan tulang belakangnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang jelek hati-hati gitu ya. Menjadikan tulang belakang menjadi bungkuk seperti ini. Nah, ini dia yang terakhir teman-teman, yang lordosis, melengkung terlalu dalam. Harusnya normalnya seperti ini, memang melengkung gitu ya. Tapi dia melengkungnya normal seperti ini. Nah, kalau yang khusus untuk yang lordosis, dia melengkungnya terlalu dalam. Akibatnya tulang belakangnya menjadi tidak normal. Nah, ini dia, lengkungannya terlalu menjorok ke arah dalam gitu ya. Ini lordosis teman-teman. Nah, itu begitu untuk kelainan yang pertama. Oke, kelompok yang pertama. Yang kedua, kelainan yang kedua ada juga kaki yang membentuk huruf X atau kaki yang membentuk huruf O gitu ya. Nah, ini untuk orang yang normal itu harus seperti ini gitu ya. Untuk dia bentuk dari tulang kakinya itu. Tapi yang berkelainan ada yang berbentuk huruf O yang seperti ini, jadi seperti melingkar gitu ya. Ada juga yang membentuk huruf X, jadi di mana daerah sebelah sininya teman-teman dia menempel gitu ya, membentuk huruf X gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, khusus untuk kaki yang berbentuk X atau berbentuk O ini biasanya terjadi teman-teman biasanya pada anak-anak gitu ya, atau saat mereka masih dalam keadaan bayi. Nah, kaki berbentuk O ini biasanya juga disebut sebagai kaki busur teman-teman, atau yang disebut sebagai congenital genum varum gitu ya. Ini nama latinnya congenital genum varum. Ini nama lain untuk kaki busur, di mana si kakinya itu dia membentuk sebuah huruf yang kita kenal dengan nama huruf O. Ini ya. Nah, sementara itu untuk yang kaki X ini biasanya dia disebut sebagai kaki lutut, sebab lututnya itu dia bergabung gitu ya. Menyentuh, saling bersentuhan gitu. Jadi si kaki lutut bersentuhan. Bahasa latinnya itu dia disebut sebagai genu valgum. Itu nama latinnya ya. Nah, untuk kaki busur atau kaki yang membentuk huruf O, teman-teman, atau genu varum ini, teman-teman, biasanya dia disebabkan oleh berat badan yang berlebih. Gitu ya, berat badan yang berlebih bisa mengakibatkan kaki berbentuk huruf O.
atau sudah berjalan sejak usia sangat dini yang mengakibatkan rentan terhadap tulang yang sedang mengalami perkembangan. Itu ya, apalagi berjalannya salah. Itu terus memiliki anggota keluarga dengan riwayat serupa. Berarti memang turunan bisa gitu ya, riwayat yang serupa. Terus sedangkan untuk yang kaki yang berbentuk X teman-teman biasanya diakibatkan oleh kelainan yang disebut sebagai rakitis gitu ya, atau cedera atau infeksi gitu, bisa juga kondisi genetis, bisa juga dia osteoartritis. Itu yang menyebabkan si kakinya dia berbentuk X, dan yang terakhir bisa juga disebabkan oleh rheumatoid arthritis gitu ya, ini kelainannya. Seperti itu teman-teman. Ini berkenaan kaki yang memang berbentuk huruf X ataupun huruf O gitu ya. Oke, baik, itu adalah kelainan kelompok pertama. Teman-teman, kita masuk ke kelainan kelompok kedua. Yang akan kita bahas adalah ada fraktura, ada dislokasi, ada nekrosis, ada keseleo, dan ankilosis. Itu ya, ini masih berkenaan dengan kelainan-kelainan pada tulang gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk yang kelompok 2 ini teman-teman ada fraktura dan dislokasi seperti apa? Kalau berbicaranya fraktura atau patah tulang, teman-teman bahasa kitanya, dia kondisi ketika tulang dia menjadi patah, bisa retak, atau pecah teman-teman. Yang mengakibatkan nantinya mengubah bentuk dari tulang kita. Gitu ya. Jadi kondisi-kondisi tersebut bisa mengubah bentuk dari tulang kita. Nah, kondisi ini biasanya terjadi karena apa? Karena adanya tekanan yang kuat teman-teman pada tulang, atau karena kondisi tulang yang melemah diakibatkan misalkan oleh osteoporosis. Itu juga bisa tulang menjadi patah, retak, ataupun pecah. Nah, adapun fraktura ini jenisnya seperti ini teman-teman, ada retak di daerah tengah seperti ini. Ini dia disebut sebagai retak melintang. Ada yang linier seperti ini retak linier teman-teman. Ada yang retak miring tetapi tidak bergeser. Ada yang retaknya miring lalu dia bergeser. Jadi kalau ini patah yang sampai merobek kulit biasanya ya, patahnya patah parah. Terus ada juga yang retak dikarenakan bentuk spiral ini ya, retak spiral seperti ini. Ada retak di satu sisi juga ada, seperti ini retaknya di satu sisi. Misalkan karena benturan gitu ya ke daerah tertentu, daerah depan. Atau ada dikarenakan hancur teman-teman. Kalau hancur ini harus segera gitu ya, semuanya juga memang harus segera diperbaiki. Kalau dibiarkan saja bisa mengakibatkan patahnya jadi patah berbahaya atau patah kondisi yang sangat buruk gitu ya. Nah, itu dia berbicaranya fraktur atau fraktura. Yang kedua, ada kelainan yang disebut sebagai dislokasi. Nah, untuk dislokasi, teman-teman bisa diperhatikan bahwa dia merupakan kondisi ketika tulang gitu ya di sendi dia bergeser atau dia keluar dari posisi normalnya. Jadi sendi itu kan kalian tahu bahwa hubungan antara suatu tulang dengan tulang yang lain. Jadi ketika sendi ini bergeser atau dia berubah posisi keluar dari posisi yang normalnya, maka itu yang disebut sebagai dislokasi, gitu ya. Nah, semua persendian dalam tubuh itu dia dapat mengalami dislokasi, memungkinkan, gitu ya. Terutama bila terjadi benturan-benturan yang akibat dari kecelakaan, teman-teman, atau bisa juga dikarenakan terjatuh misalkan saat berolahraga, bisa, gitu ya. Contoh misalkan nih, saya punya anatomi tulang yang normal gitu ya. Ini antara lengan atas dengan tulang belikat di sini, teman-teman, berarti sendinya ini dia sendi peluru gitu ya. Nah, ini normalnya seperti ini. Bisa berkelainan dislokasi, misalkan contohnya dislokasi anterior, teman-teman, dia lepas gitu ya dari tempatnya, dia bergeser ke arah sini, ke arah anterior gitu ya. Nah, bisa, atau juga dia posisinya berubah ke arah posterior. Posterior berarti ke sebelah sini. Gitu. Jadi ketika dia mengalami perubahan posisi normalnya, maka di sini yang kita sebut sebagai dislokasi. Ini kita bisa perbaiki gitu ya, diposisikan kembali seperti halnya tulang normal. Bisa ya ini. Namun sakit gitu ya pasti. Oke, selanjutnya nanti ada kelainan yang disebut sebagai nekrosis, keseleo, dan juga ankilosis. Oke, nekrosis dulu ya. Nah, kalau berbicara nekrosis, teman-teman, nekrosis itu dia kondisi di mana sel dalam tubuh dia mengalami cedera, teman-teman. Cedera ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan matinya sel, teman-teman, dan juga jaringan tubuh. Jadi kalau sel sudah mati, jaringan sudah mati, maka apa yang terjadi? Bisa berbahaya gitu ya dengan bagian tubuh tersebut. Nah, kondisi ini biasanya dikarenakan adanya infeksi gitu ya, atau trauma gitu ya.
juga bisa juga karena adanya keracunan. Contoh misalkan ini adalah hubungan antara satu tulang dengan tulang di mana dia membentuk sebuah persendian. Ini masih sendinya sendi peluru gitu ya. Oke, untuk yang normal. Nah, ternyata dia mengalami avaskular nekrosis di mana bagian sel-selnya atau jaringan-jaringannya itu dia mengalami kematian. Akibatnya apa? Akibatnya nanti daerah ini dia menjadi kolaps gitu ya, tidak berperan lagi yang mengakibatkan nanti pergerakannya teman-teman akan merasakan sakit yang luar biasa ketika digerakkan. Itu ya, itu dia. Kenapa? Akibat di daerah sini sel ataupun jaringannya mengalami kematian. Gitu, bahaya ya. Oke. Yang kedua, ada yang disebut sebagai keseleo atau terkilir. Nah, untuk yang ini dia merupakan kelainan berupa cedera, teman-teman, yang terjadi pada jaringan yang menghubungkan tulang dengan sendi. Jadi cedera di antara tulang dengan tulang yang kita sebut sebagai sendi. Nah, biasanya cedera tersebut akibat oleh apa? Diakibatkan oleh ligamen, teman-teman, yang terpelitir ataupun robek. Kita contoh misalkan keseleo di mana dia mengalami pergerakan secara inversi ke arah depan gitu ya, yang mengakibatkan ligamennya itu terpelintir ataupun bisa jadi robek gitu ya, robek seperti ini. Kalau sudah robek, waduh bahaya gitu ya. Wah, itu sakitnya luar biasa. Ada juga dia keseleo atau terkilir, dia menghasilkan sebuah gerakan yang disebut sebagai eversi gitu ya, di mana sama ligamennya juga dia terpelintir ataupun robek gitu ya. Sakit sekali nanti ini ligamen kalau mengalami cedera di sini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ada juga misalkan ligamennya di sebelah sini nih yang mengalami robek atau terpelintir juga sama. Itu dia keseleo atau terkilir yang mengakibatkan berbahaya nanti terhadap daerah ligamen khususnya pada kaki. Gitu ya. Bahaya sekali ini cederanya. Oke, terus yang ketiganya ada yang disebut sebagai ankilosis. Kalau ankilosis itu dia merupakan penyakit peradangan sendi. Kalau yang ini, jadi sendi dia mengalami radang. Nah, terutama pada sendi tulang belakang, teman-teman. Ankilosis ini terjadi radang pada khususnya vertebrae, jadi tulang-tulang belakang. Penyebabnya apa? Biasanya karena peradangan, gitu ya. Kondisi ini dapat memicu nanti ruas-ruas tulang belakang untuk menyatu dalam posisi yang tidak dapat digerakkan lagi. Jadi ketika sudah meradang, akibatnya tulang satu dengan tulang yang lainnya merapat, menyatu gitu ya. Wah, udah kalau menyatu tidak bisa digerakkan lagi. Contoh, misalkan ini tulang belakang yang normal gitu ya, dia punya batas antara satu tulang dengan tulang yang lain di mana ini adalah tulang kartilagonya itu dia cukup tebal. Lalu mengalami peradangan di antara tulang-tulang ini. Ketika dia mengalami inflamasi atau peradangan, apa yang terjadi yang mengakibatkan bantalan ini dia menjadi menipis. Ketika menipis, antara satu tulang dengan tulang yang lainnya jadi menempel merapat. Ketika sudah rapat begini digerakkan sakit sekali gitu ya. Itu dia ankilosis, peradangan pada sendi khususnya di vertebrae, di tulang belakang gitu ya. Oke, sip, itu dia. Oke, itu adalah kelompok mengenai kelainan yang kedua, masih mengenai tulang gitu ya. Nah, yang ketiga teman-teman kita akan lihat kelainan yang ketiga itu ada di tulang. Artritis masih menyerang tulang, atrofi, hipertrofi, dan distrofi ini dia menyerang otot gitu ya. Kita akan bahas kelainan yang ketiga ini. Oke, baik, kita lihat. Yang pertama ada artritis. Artritis masih kelainan berkenaan dengan menyerang tulang ya. Artritis itu teman-teman radang pada sendi gitu ya. Jadi hubungan satu tulang dengan tulang yang lainan, kalau dia mengalami peradangan maka itu dia disebut sebagai artritis gitu ya. Nanti radangnya itu dia merupakan sebuah peradangan atau inflamasi di dalam dan di sekitar persendian teman-teman. Jadi radangnya itu bisa di dalam atau di persekitaran dari sendi itu. Nah, peradangan pada sendi ini menyebabkan sendi menjadi bengkak, sendi menjadi kaku gitu ya. Bahkan nanti ada yang menghasilkan nyeri yang luar biasa. Sampai pada akhirnya nanti kelainan artritis ini dia mengakibatkan sendi sulit untuk digerakkan. Ini contoh misalkan hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain yang sehat gitu ya. Lalu dia mengalami peradangan gitu ya. Apa yang terjadi ketika dia mengalami inflamasi atau peradangan di sekitar persendiannya? Yang mengakibatkan teman-teman coba diperhatikan awalnya ini dia tulang rawan hialin gitu ya, ujung satu tulang dengan tulang yang lainnya, lalu dia meradang yang mengakibatkan bengkak terjadi. Akibatnya yang parah ini adalah tulang rawannya hilang, tulang rawan hialinnya tidak ada di sini, yang mengakibatkan ini menimbulkan suatu penyakit yang khas. Jadi kalau masih meninggalkan sedikit tulang rawan hialin gitu ya, meskipun ini belum menyatu antara satu tulang dengan tulang yang lainnya,
tapi terjadi pembengkakan, ini namanya osteoartritis, teman-teman. Tapi kalau sampai si tulang rawannya hilang, teman-teman, lalu bengkak gitu ya, pembengkakan terjadi di situ, nyeri yang luar biasa, itu dia sudah disebut sebagai rheumatoid arthritis. Jadi banyak macam-macamnya artritis itu ya. Yuk kita lihat bagaimana macam-macamnya. Ini dia. Macam-macam artritis yang tadi ada yang disebut sebagai osteoartritis, teman-teman, yang tadi gambarnya ya. Nah, kalau osteoartritis dia jenis radang ini dia mempengaruhi lapisan tulang rawan sendi. Jadi tulang rawan sendinya menipis gitu. Yang menyebabkan nanti rasa sakit ataupun kesulitan untuk digerakkan bagi penderitanya. Ada tulang rawannya menyisakan sedikit namun tidak sampai habis kalau osteoartritis. Tapi dikarenakan bantalannya sedikit gitu ya, berkurang, sama ketika dia digerakkan itu sangat sakit sekali gitu ya, rasa sakit yang luar biasa. Terus bisa artritis itu dalam keadaan asam urat, teman-teman, itu juga jenis dari artritis gitu ya. Nah, kalau asam urat itu dia peradangan pada sendi gitu ya. Terjadi kenapa? Karena tingginya kadar asam urat, teman-teman, di dalam tubuh. Kondisi ini biasanya dia mempengaruhi jempol kaki. Biasanya hubungan antara tulangnya itu yang kena di jempol kaki itu. Orang yang asam urat akan merasakan yang luar biasa sakitnya gitu ya di daerah jempol kaki gitu ya, dikarenakan memang kadar asam urat yang sangat tinggi. Terus ada yang disebut sebagai artritis sika. Kalau artritis sika dia merupakan radang sendi sama gitu ya, yang disebabkan oleh kurangnya minyak sendi, teman-teman. Ingat bahwa hubungan antara satu sendi dengan sendi yang lain kan ada cairan namanya cairan sinovial. Nah, sedangkan pada artritis sika ini cairan sinovialnya itu dia di dalam sendinya itu berkurang, yang mengakibatkan pergerakannya nanti tidak lentur lagi, tidak normal lagi gitu ya, seperti itu. Terus ada dalam keadaan rheumatoid, tadi gambarnya sudah ada gitu ya. Kalau ini dia lebih ke apa namanya, terjadi pada saat imun membalik menyerang jaringan-jaringan yang ada pada sekitar tubuh kita gitu ya. Nah, termasuk apa? Termasuk sendi yang diserang, yang tadi yang mengakibatkan bantalannya habis gitu ya, tulang rawan hialinnya habis, terus jaringan di sekitarnya dia terjadi apa, diserang gitu ya, mengakibatkan bengkak di daerah persendiannya, itu menghasilkan sakit yang luar biasa. Itu rheumatoid. Nah, oke, begitu ya. Terus ada yang disebut sebagai atrofi. Nah, kalau yang ini atrofi, hipertrofi, distrofi, ini dia menyerang daerah otot. Nah, oke, kita bahas atrofi dulu ya. Nah, kalau atrofi, teman-teman, ini dia kelainan terjadi ketika massa otot seseorang, massa otot orang tersebut dia menurun atau bahkan hilang. Nah, ketika menurun atau hilang menyebabkan si otot menjadi mengecil gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Biasanya tidak bergerak dalam waktu yang cukup lama. Misalkan orang tersebut pingsan yang memang belum misalkan sampai berapa bulan dia tidak bangun gitu ya, yang mengakibatkan massa otot dia menurun atau hilang. Itu namanya atrofi. Bisa juga karena cedera otot atau penyakit saraf yang memicu kelumpuhan, itu bisa gitu ya. Jadi normal, misalkan untuk otot yang normal dia seperti ini berisi, lalu dia mengalami atrofi, dia menyusut gitu ya, menurun, bahkan ada yang sampai hilang benar-benar tulang saja gitu ya. Seperti itu atrofi. Yang kedua ada yang disebut sebagai hipertrofi. Kalau ini kebalikan. Kalau hipertrofi ini ditandai dengan peningkatan ukuran otot pada tubuh. Jadi massanya itu menambah gitu ya. Boleh misalkan di daerah lengan, di daerah paha menjadi besar gitu ya. Nah, peningkatan ukuran otot tersebut, teman-teman, terjadi pada sel-sel otot yang sudah ada. Jadi massanya itu bertambah, yang mengakibatkan awalnya misalkan seperti ini, teman-teman, mengakibatkan jadi besar. Biasanya binaragawan itu dia kita sebut sebagai hipertrofi itu. Jadi bertambahnya ukuran otot pada tubuhnya. Itu hipertrofi ya, kelainan berarti ya. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada yang disebut sebagai distrofi, teman-teman, distrofi otot atau muscular distrofi gitu ya. Nah, ini adalah istilah untuk merujuk pada sekelompok penyakit otot distrofi itu gitu ya. Secara perlahan ototnya akan semakin melemah hingga kehilangan kekuatan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi secara perlahan ototnya itu benar-benar melemah, bahkan kehilangan kekuatan, akibatnya tidak bisa digerakkan lagi gitu ya. Nah, kerusakan dan kelemahan otot ini disebabkan apa? Biasanya diakibatkan oleh kekurangan protein, teman-teman. Gitu ya, yang disebut dengan distrofin. Jadi kekurangan distrofin yang mengakibatkan dia berkelainan distrofi, di mana ototnya itu dia lama-kelamaan dia melemah. Gitu ya.
Nah, ini distropin itu merupakan protein yang sangat penting gitu ya, khusus untuk pada otot-otot yang normal. Ini dia otot normal, lalu dia distrofi di mana kekurangan protein distropin yang mengakibatkan ototnya menjadi melemah gitu ya. Seperti itu. Ini menyerang otot, atrofi, hipertrofi, dan distrofi. Oke, sip. Terus selanjutnya teman-teman, ini adalah termasuk ke dalam kelainan ketiga. Berarti ya kita masuk ke kelainan yang keempat. Apa saja? Oke, ada kaku leher atau stiff, ada tetanus, dan juga ada kram. Oke, kita lihat ya kelainan yang keempat. Nah, di kelainan yang keempat ini teman-teman masih menyerang otot. Ini tiga-tiganya, kaku leher, tetanus, kram juga itu menyangkut ke daerah otot gitu ya. Baik, yang pertama. Untuk leher menjadi kaku, biasanya teman-teman ini kondisi leher ini biasanya sulit digerakkan gitu ya. Atau terasa nyeri pada saat teman-teman gerakan. Dan seringkali biasanya terjadi ketika otot leher itu tegang. Atau salah tulang, salah satu tulang vertebrae kita dia mengalami cedera. Gitu ya. Biasanya kaku leher juga teman-teman bisa diakibatkan ketika teman-teman sering menyebutkan salah posisi tidur gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu ya, kaku leher seperti itu. Jadi tegang ototnya mengakibatkan ketika teman-teman digerakkan itu merasa kesakitan gitu ya. Nah, saat digerakkan. Terus yang kedua ada otot dalam keadaan tetanus. Apa itu? Ini penyakit serius teman-teman terjadi pada sistem saraf gitu ya, menyerang sistem saraf. Dari penyakit ini disebabkan oleh bakteri gitu ya, bakteri pengasih racun. Ingat Clostridium tetani gitu ya, itu yang nantinya mengarah ke arah otot nantinya ya. Kita akan lihat bagaimana sistem saraf yang diserang yang mengakibatkan timbul kelainan pada otot. Nah, gejala yang dapatnya berupa kontraksi otot yang terus-menerus teman-teman. Jadi sarafnya dulu yang kena yang mengakibatkan otot berkontraksi terus-menerus. Nah, terutama pada otot rahang gitu ya, otot leher mengalami kejang secara terus-menerus atau berkontraksi maksimal terus-menerus gitu ya tanpa diikuti dengan relaksasi. Akibatnya orang tersebut akan berkelainan di daerah wajah atau di daerah leher gitu ya dikarenakan kontraksi otot yang tidak berhenti. Nah, penyakit ini tadi disebutkan dikarenakan oleh bakteri Clostridium tetani gitu ya. Nah, tetanus juga dikenal sebagai lockjaw gitu ya. Oke, itu nama lainnya. Terus ada yang disebut sebagai kram. Nah, kalau kram biasanya kan kenanya juga ke otot. Kram otot gitu kan ya. Nah, kram otot itu sebetulnya mah akibat dari adanya kontraksi yang kuat teman-teman atau mengencangnya otot. Jadi kontraksi otot yang sangat kuat yang mengakibatkan terasa sakit gitu ya. Terasa sakit di otot tersebut. Munculnya secara tiba-tiba biasanya yang berlangsung selama beberapa saat saja gitu ya. Seringkali kondisi ini terjadi di kaki. Jadi kram ketika misalkan orang berenang lalu kram kakinya. Itu diakibatkan karena otot terlalu kuat berkontraksi gitu ya, mengencang ototnya yang mengakibatkan terasa sakit di daerah yang kramnya itu. Gitu ya. Oke, nah ini gambarnya teman-teman, ini lehernya ketika mengalami kekakuan gitu ya. Nanti sakit yang luar biasa ketika digerakkan, nengok gitu ya di daerah leher ini ototnya yang kena. Kalau yang tadi tetanus misalkan ini akibat terkena paku misalkan gitu ya. Paku yang berkarat yang di dalamnya ada Clostridium tetani yang mengakibatkan nanti si otot-ototnya gitu, sistem saraf yang diserang yang mengakibatkan otot-otot orang tersebut mengalami kontraksi yang tak henti-henti gitu ya. Terus ini ada kram itu ya, kram otot. Jadi kram otot itu bisa juga diakibatkan dikarenakan ototnya dia mengalami kontraksi yang sangat kuat mengakibatkan pembuluh darah terjepit gitu ya. Kalau terjepit aliran darah ke daerah tersebut dia mengalami gangguan, akibatnya bisa nyeri di daerah tersebut gitu ya, kram otot. Nah, begitu teman-teman berkenaan dengan kelainan keempat ya berarti. Oke, kelainan keempat mengenai kelainan otot. Dan yang terakhir kita masuk ke kelainan yang kelima. Ini juga berkenaan dengan kelainan otot. Ada poliomyelitis, ada hernia abdominalis, ada myasthenia gravis. Oke, kita lihat. Masih menyerang otot ini ya. Oke, yang pertama teman-teman kita lihat kelainan yang pertama ada yang disebut sebagai poliomyelitis atau bahasa kitanya polio ya. Nah, polio ini teman-teman dia kelainan atau penyakit yang sangat menular. Jadi hati-hati yang disebabkan oleh virus polio gitu ya. Nah, yang menyerang apa? Menyerang sistem pencernaan dan juga sistem saraf yang terakumulasi nantinya bisa ke kekejangan otot
gitu ya. Jadi penyakit ini nanti dia akan menyebabkan demam yang hebat, muntah, dan pada akhirnya dia mengalami kekejangan pada ototnya. Nah, akibatnya apa? Dia dapat menyerang sistem saraf dan mengakibatkan kelumpuhan, teman-teman. Jadi kalau kejang terus-menerus, akibatnya otot mengalami kekejangan yang hebat, dia akan mengakibatkan kelumpuhan. Kalau sudah kelumpuhan, biasanya pergerakan di otot yang kena kejang itu dia menjadi tidak normal. Bisa di tangan, bisa di kaki, gitu ya. Seperti itu diakibatkan oleh virus polio. Terus yang kedua ada yang disebut sebagai hernia abdominalis, teman-teman, atau hernia, atau bahasa kitanya adalah turun berok, gitu ya. Ini merupakan benjolan, teman-teman, yang muncul akibat keluarnya organ dalam tubuh. Jadi benjolan akibat keluar organ tubuh melalui jaringan, gitu ya, di sekitarnya yang melemah. Jadi jaringan misalkan di daerah perut melemah lalu robek, akibatnya organ dalam misalkan usus dia keluar yang mengakibatkan adanya benjolan di daerah perut, gitu ya. Jadi ususnya itu keluar, bisa jadi seperti itu dikarenakan jaringan pembatasnya dia melemah atau robek gitu. Nah, jika dibiarkan tidak tertangani, teman-teman, hernia ini bisa menyebabkan aliran darah tersumbat sehingga terjadi kematian jaringan. Itu bahaya banget. Itu ya, nanti kita lihat gambarnya ya. Oke. Terus yang ketiga ada miastenia gitu ya. Kalau miastenia gravis ini dia melemahnya otot tubuh, teman-teman, akibat gangguan pada saraf dan otot. Ketika ada gangguan di saraf dan otot, akibatnya dia melemah. Nah, penderita miastenia ini dia awalnya akan terasa cepat lelah gitu ya. Setelah melakukan aktivitas fisik tertentu dia cepat lelah, tetapi keluhan akan membaik setelah dia beristirahat. Biasanya seperti itu gitu ya. Jadi melemahnya otot. Nah, seperti itu. Ini gambarnya teman-teman yang ini. Nah, ini dia gambarnya ini akibat dari terserangnya polio, virus polio, teman-teman, yang mengakibatkan orang ini dia mengalami kelumpuhan gitu ya. Jadi harus menggunakan alat bantu ketika dia bergerak. Ini akumulasi akhir ya. Terus ada tadi hernia. Nah, ini dia hernia itu, teman-teman, jaringannya misalkan robek atau melemah, akibatnya organ dalam itu dia menembus jaringan pembatas tersebut yang mengakibatkan dia menonjol gitu ya. Dia menonjol seperti ini, jadi di daerah perutnya keluar nantinya ada organ berupa usus kalau di sini gitu ya, yang menonjol. Jadi kelihatan gak enak gitu ya, jijik lihatnya gitu ya. Seperti itu. Ini dia hernia akibat melemahnya jaringan pembatasnya ya, atau robeknya jaringan pembatas. Lama-kelamaan nanti jaringan itu bisa tidak teraliri darah, bisa bahaya, bisa mati di daerah jaringan ini gitu ya. Bisa bahaya. Terus yang terakhir ada miastenia gravis yang tadi, di mana penyakit ini juga disebut sebagai penyakit autoimun, teman-teman, dengan saraf dan otot berkelainan. Penyakit ini menyebabkan berbagai derajat kelemahan pada otot rangka. Contohnya misalkan yang diserang itu, misalkan bisa dilihat gambarnya teman-teman, melemahnya otot-otot yang ada di ini, misalkan di mana, di mata, mengakibatkan satu dalam keadaan normal, satu lagi dia turun ke bawah. Ini melemahnya otot di daerah kelopak mata gitu ya. Itu dia miastenia. Jadi melemahnya saraf dan otot gitu. Atau ini mengakibatkan lihat lemahnya bibir di sebelah kanan saya gitu ya. Melemah jadi melengkung ke daerah bawah juga bisa. Jadi otot melemah gitu. Nah, itu dia teman-teman kelainan yang kelima gitu ya. Ya, di mana kelainan yang menyerang otot gitu ya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, di mana kelainan-kelainan sistem gerak yang sering menyerang pada manusia. Baik yang diserang adalah alat gerak pasif berupa tulang, ataupun alat gerak aktif berupa otot gitu ya. Sudah saya bahas, ini video ketiga mengenai sistem gerak berupa kelainannya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Silakan bisa dimanfaatkan materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.